Mari bersama-sama kita selami lautan berita, bukan untuk tenggelam dalam kecemasan, tapi untuk menemukan mutiara hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Inilah hikmah di balik berita, tempat kita belajar membaca dunia dengan kacamata iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, akhir-akhir ini, hujan deras tiada henti, banjir di mana-mana. Indonesia sedang menghadapi anomali cuaca yang membuat kita bertanya, kenapa hujan seolah tak mau berhenti? Ini bukan cuma masalah lokal loh, sahabat, tapi dipicu oleh faktor-faktor global raksasa. Mari pahami ilmunya, waspadai dampaknya, dan ambil hikmah penting untuk kelestarian lingkungan kita. Tonton sampai akhir ya, sahabat. Artikel CNN Indonesia mengutip BMKG yang memperkirakan bahwa hujan deras di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan regional. Ini adalah peringatan dini bahwa kita sedang berada di bawah pengaruh dinamika atmosfer yang sangat aktif. Intinya, musim hujan kita semakin tidak normal. Nah, kita harus tahu ya, sahabat, apa saja faktor global yang bekerja di balik langit Indonesia. Yang pertama dan paling terkenal, La Niña, bagian dari fenomena ENSO atau El Niño Southern Oscillation. Saat La Niña terjadi, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mendingin. Nah, dampaknya, massa air hangat dan lembab itu bergeser ke arah Indonesia. Massa air hangat inilah yang memperkuat pembentukan awan-awan hujan di atas wilayah kita. Jadi, bisa dibilang, La Niña adalah akselerator atau pendorong utama hujan deras di Indonesia. Faktor kedua adalah monsun Asia. Saat musim hujan, angin monsun bertiup dari benua Asia menuju Australia, melewati Indonesia. Angin ini membawa massa udara lembab dalam jumlah yang sangat besar dan terkonsentrasi tepat di atas Indonesia, yang kita kenal sebagai benua maritim Indonesia. Lalu ada faktor ketiga, yaitu Madden-Julian Oscillation atau MJO. Ini semacam gelombang kelembapan raksasa yang bergerak dari barat ke timur di sekitar khatulistiwa setiap 30 hingga 60 hari. Ketika MJO aktif di atas Indonesia, ia akan semakin memicu pembentukan awan-awan vertikal yang menghasilkan hujan lebat, badai, dan petir. Nah, ini dia faktor jangka panjang yang paling mengkhawatirkan, perubahan iklim atau pemanasan global. Kenaikan suhu atmosfer secara global meningkatkan kecepatan penguapan air dari lautan dan daratan. Atmosfer yang lebih panas mampu menahan lebih banyak uap air. Ketika uap air ini akhirnya dilepaskan, hasilnya adalah curah hujan yang ekstrim, tidak menentu, dan jauh lebih intens dari biasanya. Jadi, pemanasan global tidak hanya membuat cuaca jadi lebih panas, tapi juga membuat pola hujan menjadi lebih gila dan sulit diprediksi. Selain faktor-faktor global tadi, ada juga faktor regional yang memperparah situasi. BMKG mencatat adanya siklon tropis, misalnya siklon Fung Wong di Pasifik, yang menarik massa udara. Lalu ada juga sirkulasi siklonik di Samudra Hindia. Meskipun siklon-siklon ini tidak menyerang Indonesia secara langsung, pergerakannya menciptakan efek pompa. Artinya perputaran anginnya menyedot dan mendorong awan-awan hujan ke wilayah Indonesia dan menambah pasokan uap air yang sudah melimpah. Lalu, apa hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini, sahabat? Dari peristiwa ini, minimal kita bisa mengambil dua hikmah, yaitu pentingnya adaptasi dan mitigasi. Pertama, adaptasi. Masyarakat dan pemerintah harus memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik, membuat sumur-sumur resapan untuk menampung air hujan, dan yang terpenting selalu memantau peringatan dini cuaca dari BMKG. Kedua, mitigasi. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengurangi jejak karbon dan menghentikan deforestasi. Hutan adalah penyerap CO2 alami yang menjaga keseimbangan siklus air. Banjir yang melanda kota kita adalah alarm dari alam yang tidak bisa kita abaikan lagi. Hujan yang tak henti-hentinya ini adalah pengingat nyata bahwa krisis iklim bukanlah fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang sedang kita hadapi. Kita semua harus bertindak, mulai dari hal-hal kecil. Nah, apa yang sudah Anda lakukan di lingkungan sekitar Anda untuk menghadapi cuaca ekstrem ini? Coba tuliskan komentarmu di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi ide untuk menjaga bumi kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan video ini ya, sahabat. Dan subscribe channel Kang Herman juga ya, agar kita bisa terus berbagi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.